Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Perjawas Pak Miftahul Hadi yang saat ini juga hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas madrasah yang ikut bergabung. Yang saya hormati narasumber Pak Joni, Bu Iin, dan Pak Supriyadi. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop media pembelajaran berbasis IT. Untuk mukadimahnya saya ikut Pak Heri di depan. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal, menggarisbawahi tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Heri, bahwa untuk workshop media pembelajaran yang sudah kita lakukan di bulan Oktober ini, diharapkan ini ada tindak lanjutnya untuk peningkatan kompetensi guru-guru di madrasah, mulai dari jenjang RA sampai MA. Untuk itu perlu saya sampaikan dan mohon ini nanti juga dicermati dan diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya sebagai peserta workshop media pembelajaran. Yang pertama, bahwa saya pernah menyampaikan untuk link survei peserta workshop. Di peserta workshop ini ada kurang lebih 381. Kita harapkan dengan adanya survei tanggapan, baik itu kaitannya dengan kegiatan workshop meliputi materi, kemudian narasumbernya, panitia, sampai sarana prasarana, kita harapkan ini ada masukan dari peserta semuanya. Sehingga ini nanti digunakan untuk bahan evaluasi, tindak lanjut kita adakan peningkatan kompetensi guru dengan BIMTEK atau workshop yang lainnya. Tetapi sampai detik ini, saat ini, dari 381 peserta workshop yang memberikan tanggapan itu baru 90. Maka nanti untuk link ini saya share ulang lagi, saya sampaikan di grup WA masing-masing jenjang. Monggo untuk segera ditindaklanjuti dan diberikan tanggapan, karena untuk survei ini sangat berarti bagi kita semua, khususnya untuk panitia. Sehingga nanti ke depannya kita ada beberapa hal yang perlu dibenahi, ditingkatkan, sehingga untuk workshop ke depannya dalam peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru semuanya itu akan lebih baik dan lebih meningkat. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan workshop tidak hanya sampai ini saja, tapi Ibu Bapak harus mengumpulkan ada sebuah produk. Jadi produk apa yang akan diberikan oleh Bapak Ibu semuanya itu, meskipun kemarin di akhir kegiatan sudah disampaikan oleh ketiga narasumber bahwa para peserta workshop ini harus mengumpulkan tugas berupa video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini nanti kita harapkan tidak hanya sekedar pemenuhan untuk tugas saja, tetapi ini nanti ada kontribusi untuk madrasah di Kabupaten Temanggung pada khususnya. Sehingga video itu nanti bisa digunakan untuk media pembelajaran di masing-masing jenjang. Jadi saling mengisi. Untuk itu, monggo nanti peserta silahkan nanti buka link, ya, silahkan nanti buka link, atau bisa juga nanti dengan scan barcode. Linknya ada di flyer, kemudian nanti juga akan ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu panitia pelaksana berupa surat edaran biar nanti lebih jelas lagi. Karena bisa jadi kita sudah memberikan pemaparan seperti ini, tapi kadang ada peserta yang tidak ngeh atau mungkin tidak begitu tanggap terhadap apa yang telah disampaikan itu. Yang perlu nanti dicermati bahwa produk dari Bapak Ibu semuanya itu adalah merupakan produk sendiri, bukan copyright tapi orisinil. Nah, nanti setelah link itu dibuka, setelah link itu dibuka, monggo nanti dicermati nggih, karena ini yang membuat link itu sebenarnya pakai email, sehingga di situ sudah disetting hanya bisa sekali kirim. Nah, kemungkinan nanti kalau misalnya ada kesalahan atau mungkin akan diganti untuk produk video pembelajarannya,
Mungkin bisa juga, tetapi nanti dengan menggunakan email yang lainnya. Sehingga setelah nanti Ibu Bapak itu buka link, mohon untuk dicermati apa-apa yang harus diisi dalam link tersebut, karena setelah isi ini tidak bisa untuk diulang kembali, jadi hanya sekali isi saja. Apabila nanti akan mengulang, mungkin ganti dengan email. Kemudian dipastikan untuk data diri Ibu Bapak itu ditulis dengan benar. Baik itu gelar depan atau gelar belakang ditulis dengan benar, karena ini nanti kaitannya juga dengan piagam penghargaan untuk kejuaraan lomba. Setelah itu ukuran video yang dikirim itu maksimal 10 GB gigabit untuk videonya itu. Jadi monggo nanti Ibu Bapak yang akan membuat atau mengirimkan video pembelajaran ini, karena waktunya juga agak lama, tolong untuk dicermati tema apa yang akan dibuat dalam video tersebut. Nah, tugas ini sekaligus juga akan digunakan. Jadi kemarin kita panitia sudah menyampaikan bahwa nanti dari semua jenjang RA, BA, MI, MTS, dari 381 peserta ini yang mengirimkan produk video media pembelajaran, kita akan mencari 10 video yang terbaik. Tetapi nanti sekaligus ini akan dijadikan untuk lomba juga. Artinya reward dari peserta itu nanti 2, yaitu dari panitia lomba video pembelajaran dan juga dari panitia pelaksana kegiatan workshop kemarin. Nah, untuk penjuaraan ini nanti yang untuk lomba itu ada juara favorit pemirsa, nanti akan lebih detail diterangkan oleh Bu Iin, Pak Joni dan juga Pak Supriyadi. Jadi nanti ada juara favorit pemirsa, kita ambil dari tiga pemenang. Jadi nanti 3 pemenang ini adalah di-share di YouTube, tapi nanti like atau jam tayangnya itu lebih lama, itu nanti juga akan menjadi pemenang. Sehingga nanti monggo Ibu Bapak itu gunakan semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Apabila nanti video media pembelajaran dari Ibu Bapak semuanya itu sudah dikirim ke panitia dan juga sudah di-share di YouTube, monggo nanti untuk link YouTube-nya itu Ibu Bapak bisa share sebanyak mungkin kepada rekan-rekan di grup WA Ibu Bapak semuanya, karena ini nanti akan berpengaruh. Jadi video yang like-nya, durasi tontonnya terbanyak itu nanti akan kita ambil juara 1, 2, dan 3. Kemudian untuk juara berdasarkan penjurian itu nanti kita akan ambilkan juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, dan 3. Yang perlu nanti Ibu Bapak semuanya perhatikan, jadi tidak asal video pembelajaran yang dikirim, tetapi di sini ada ketentuannya. Durasi waktu untuk video itu 8 sampai 15 menit. Apabila kurang dari 8 menit, seperti yang sudah kita lakukan untuk lomba video pembelajaran oleh tim SLCTP GRI Kabupaten, jika kurang dari 8 menit, itu malah justru nanti di-dis, tidak masuk. Tapi kalau mungkin lebih dari 15 menit, lebihnya lebih sedikit, itu masih kita tolerir. Tetapi kalau kurang, itu maka otomatis tidak masuk dalam penilaian. Jadi bebas pelanggaran hak cipta, artinya tidak copyright, tidak mengandung unsur sara, kemudian nanti menggunakan intro yang sudah disediakan oleh panitia yang nanti akan disampaikan oleh Bu Iin, baik itu opening maupun closing videonya nanti akan diberikan oleh panitia lomba. Yang jelas video yang dikirimkan Ibu Bapak semuanya di sini ada inovasi, ada hal-hal baru kaitannya dengan pembelajaran yang Ibu Bapak sampaikan melalui video itu. Ada kreativitas, ada alur videonya. Sehingga di sini untuk tema kita sudah sepakati bersama-sama, temanya adalah tema bebas. Kaitannya adalah dengan media pembelajaran yang digunakan di masing-masing jenjang. Seperti kalau misalnya di RA,
monggo nanti ambil satu tema tentang apa. Kemudian di MI bisa nanti ambil satu tema tentang diriku, tentang lingkungan dan lain sebagainya. Atau mungkin yang kemarin yang ikut adalah guru mata pelajaran agama atau guru olahraga, boleh nanti ambil dari masing-masing pokok bahasan yang ada di mata pelajaran agama itu. Atau mungkin guru mata pelajaran yang di MA, di MTS, monggo. Jadi di sini intinya adalah bebas, karena harapan kita produk yang dibuat oleh ibu bapak semuanya itu nanti akan digunakan untuk media pembelajaran yang ada di madrasah. Nah, yang terakhir, ini nanti dari video itu ada cover videonya yang monggo nanti saya harapkan ibu bapak semua menyimak nih. Jadi nanti Mbak In akan menyampaikan cover video yang akan ibu bapak sertakan dalam produk yang dikirim kepada kita semuanya. Nah, selanjutnya ini waktu nih, untuk waktu pengiriman video itu mulai tanggal 5. Kalau sekarang tanggal 2 November. Tanggal 2 November ini kita laksanakan untuk sosialisasi kaitannya dengan tindak lanjut workshop kemarin, kemudian juga berkaitan dengan pengiriman tugas. Itu nanti untuk pengiriman tugas mulai tanggal 5 sampai tanggal 21 Desember. Mengapa ini waktunya lama? Kita harapkan agar ibu bapak itu lebih konsentrasi dalam pembuatan materi media pembelajaran itu. Biar lebih bagus ya. Jadi tidak asal sekedar kirim saja. Tidak hanya sekedar memenuhi tugas saja, tetapi ini sekaligus untuk dilombakan. Selanjutnya, video yang sudah dikirim, jadi kita tidak menunggu dari 381 peserta itu ngirim semua, tetapi nanti yang mulai tanggal 5 itu ada yang sudah ngirim, langsung akan diupload oleh panitia di YouTube. Jadi nanti ibu bapak langsung bisa share kepada grup WA untuk like dari video yang ibu bapak kirimkan. Jadi penguploadan itu mulai tanggal 5 November sampai 25 Desember. Tetapi batas pengiriman video itu tanggal 21 Desember. Selebihnya tidak akan kita upload dan tidak akan kita nilai. Untuk penilaiannya, jadi juri ini tidak menunggu semua video terkumpul. Jadi begitu video itu dikirimkan, nanti akan langsung dinilai. Sebagaimana tadi beberapa kriteria yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu original, tidak copyright, dan di situ temanya juga sesuai dan lain sebagainya. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Bu Iin. Untuk pengumuman video dari ibu bapak semuanya itu nanti akan diumumkan tanggal 31 Desember. Jadi batas akhir pengirimannya itu tanggal 30 Desember 2022. Untuk pengumumannya tanggal 31 Desember 2022. Jadi nanti akan kita sampaikan di grup WA untuk hasil pengumumannya itu. Sedangkan untuk penyerahan hadiah juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, dan juga untuk like atau jumlah durasi tonton terbanyak 1, 2, 3 itu nanti akan kita berikan pada tanggal 3 Januari 2023 atau saat upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77 itu. Jadi monggo ini nanti ibu bapak cermati baik-baik produk yang akan ibu bapak kirimkan di samping tugas, tetapi ini juga sekaligus untuk dilombakan, ya. Nah, yang perlu ibu bapak pahami juga, kita terbuka. Artinya untuk lomba ini tidak hanya diikuti oleh 381 peserta workshop saja. Namun yang jelas untuk 381 peserta workshop itu nanti ada reward yang 10 video yang terbaik itu.
Nah, untuk peserta lomba ini kita terbuka, artinya tidak hanya peserta saja. Ini tadi pagi juga sudah ada yang telepon ke pengawas binaannya itu. Ada madrasah yang mau mengirim lebih dari satu, monggo. Jadi kalau misalnya nanti yang ikut itu ada 600, kita boleh-boleh saja. Jadi ini tidak tertutup hanya untuk 381 peserta workshop yang kemarin ikut workshop saja, tetapi untuk lomba ini adalah terbuka. Baik itu yang ikut workshop maupun yang tidak. Nah, ini ya Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Semoga panjenengan diberi kelancaran, kemudahan dalam berkreasi, dalam berinovasi untuk membuat media pembelajaran berbasis TIK berupa video pembelajaran. Semoga ini bermanfaat untuk madrasah khususnya yang ada di Kabupaten Temanggung. Selamat berkarya Ibu Bapak, semoga diberikan kelancaran. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Umang, lanjut. Lupa Ya, sebentar nih baru persiapan satu ruang dengan saya Pak Miftah. Oh, persiapan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Benar, teman-teman pengawas, panitia yang saya hormati, para peserta semuanya yang saya hormati, tidak lupa para sumber yang saya hormati. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kegiatan workshop sudah kita laksanakan beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Hari ini bisa kita tindak lanjuti. Oleh karena itu yang pertama kami akan dari Jawa menyampaikan apresiasi kepada teman-teman panitia, Mas Dari dan teman-teman dari Dinas PDRI juga, dan juga para peserta yang menurut pengamatan dan pemantauan kami sangat serius dalam kegiatan tersebut. Di samping bahwa seperti tadi disampaikan oleh Pak Heri maupun Bu Jatun bahwa kegiatan tindak lanjut ini juga dalam rangka untuk lomba, namun lebih dari itu bahwa substansi daripada kegiatan workshop ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam pembelajaran. Bagaimana kita maklumi bersama bahwa ke depan pembelajaran bahasa ini memang sebuah keniscayaan yang selalu harus ditingkatkan, sehingga guru-guru diharapkan betul-betul bisa memanfaatkan IT, memanfaatkan media yang berbasis IT ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kelas. Ini harapannya ke depan bahwa dengan adanya perubahan kurikulum dan lain sebagainya, ini khususnya yang ada di kalangan madrasah selalu bisa mengikuti dan tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian para peserta, kami dari Jawa sangat berharap bahwa dengan adanya lomba ini juga ini akan memberikan motivasi dan support untuk teman-teman semuanya untuk lebih meningkatkan kompetensi dan kemampuannya dalam membuat video pembelajaran. Ini hanya sebuah stimulan kecil ya untuk lomba ini ya. Di kedepannya tergantung pada diri kita masing-masing sejauh mana komitmen kita untuk bisa mengembangkan ini. Karena workshop yang kemarin dilaksanakan pun itu hanya simulan, hanya awal saja. Pengembangan selanjutnya adalah terserah kita masing-masing. Oleh karena itu kita jangan berhenti belajar dan terus belajar, mencari informasi dari semua pihak, dari berbagai sumber, sehingga kemampuan kita khususnya dalam konteks pembuatan pembelajaran yang berbasis IT ini akan semakin berkembang, bahkan
bisa melebihi dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Harapannya seperti itu. Yang ending akhirnya, goal finalnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang betul-betul efektif, efisien, menyenangkan bagi anak-anak, sehingga hasilnya nanti akan terlihat ada saya kira itu saja kata-kata dari kami ini, bisa nanti dari peserta ini bisa menunjukkan motivasinya untuk kegiatan kantor. Demikian, terima kasih atas kerjasamanya dan kekompakan semua pihak. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan mendapatkan ridho dan keberkahan. Alhamdulillah. Berkalam Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Miftah atas sambutannya. Langsung ke acara ini. Baik, ini Pak Joni sudah hadir, Bu Iin, Pak Supri. Ini mau siapa dulu nih kira-kira? Bu Iin dulu. Bu Iin dulu. Oh, Bu Iin. Moga Bu Iin Parlina. Ini Bapak matur suwun sangat atas waktunya. Bapak nyuwun jeneng abang nggih. Gantos lebih cantik namanya. Mengingatkan saya dengan grup Ibu, Bu Iin. Nggih, sama dekinya nggih, Bapak. Oh iya, hebat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu panitia yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas Pokja Wasmat Temanggung yang saya hormati, serta peserta workshop media pembelajaran yang saya hormati pula. Puji syukur alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita dipertemukan di acara tatap maya bersama di tempat kerja masing-masing dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Di sini saya tugasnya memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu tentang tindak lanjut dari workshop. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan lengkap oleh Bu Sriatun, namun mungkin kita jelaskan ulang. Barangkali Bapak Ibu nanti ada yang bertanya, silahkan ditanyakan di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita akan memberikan cara. Di situ tadi ada yang saya garis bawahi dari yang disampaikan Bu Sriatun tentang pembuatan thumbnail dibuatkan oleh panitia. Tapi sebenarnya buatan thumbnail dibuat oleh peserta sendiri. Thumbnail itu berupa cover di YouTube. Jadi mau diberi thumbnail sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Dan nanti di link pendaftaran video itu sudah disertakan video beserta thumbnailnya. Untuk itu nanti Bapak di sini saya akan menyampaikan sedikit cara membuat thumbnail karena kemarin Bapak Ibu sudah belajar Canva. Jadi kita akan memberikan cara membuat thumbnail dengan menggunakan Canva saja. Sebenarnya banyak sekali yang bisa digunakan untuk membuat thumbnail. Media-medianya itu ada Photoshop, ada foto, ada Pixel Lab dan sebagainya. Tapi karena kemarin kita sudah belajar Canva, jadi saya berikan nanti membuat thumbnail dengan Canva. Kita share. Kemudian ada lagi Bapak, nanti Pak Ignatius, Pak Supriyadi akan menyampaikan mensimulasikan cara mendaftar. Cara mendaftarnya mulai dari pengisian data sampai memasukkan video dan sampai mengirim. Seperti itu. Berikut sampai Bapak Ibu peserta lomba tahu bahwa video yang sudah mereka kirim hasilnya ke panitia seperti ini. Nanti ada spreadsheet juga ditampilkan oleh Pak Supriyadi nanti. Untuk itu saya izin share screen Bapak untuk penyampaian tindak lanjut dulu dari workshop ini. Sebenarnya di flyer sudah lengkap, tapi sebentar saya
Saya ulas sedikit. Izin chat nggih. Nah, ini merupakan flyer yang sudah panitia buatkan kagem peserta lomba. Ini sudah cukup baru ya, besar ya, kita Kak besarkan dulu. Nah, di sini kerjasama antara Kemenak, Madrasah Mandiri, Kemenak Gandep, kalian PGRI. Lomba video pembelajaran dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI ke-77 tahun 2023. Sebagai penyelenggara utama yaitu Pok Jawasmat Temanggung gitu Pak. Kemudian peserta terdiri dari guru RABA, guru MI, MTS, MA se-Kabupaten Temanggung. Kemudian untuk lini masanya tadi sudah dijelaskan Ibu, saya tidak perlu menjelaskan lagi karena di sini sudah cukup jelas pengiriman video tanggal 5 sampai tanggal 21 Desember. Kemudian penguploadan penilaian. Nah, untuk penilaian di sini saya mencermati di bagian penilaian ini. Jadi penilaian ini Dewan Juri begitu video masuk kita oleh panitia diupload ke YouTube. Kemudian kita langsung dari penilai langsung bisa menilai satu persatu video sesuai dengan ketentuan. Video-video yang bisa dinilai yang pertama harus sesuai dengan ketentuan dulu, durasi, karya orisinil, tidak melanggar hak cipta, tidak mengandung sara, menggunakan intro background dari panitia, menggunakan kalimat opening. Nah, ini semua 6 kriteria ini harus ada terlebih dahulu baru bisa ikut dinilai. Kemudian Bapak Ibu mengirimkan link video di sini atau menggunakan barcode ini. Bisa menggunakan Bitly, bisa menggunakan barcode. Di sini nanti akan disimulasikan oleh Pak Supriyadi. Bapak Ibu, saya akan memberikan Bapak Ibu tutorial untuk membuat thumbnailnya karena di sini nanti disertakan thumbnail sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Dari sini untuk pengiriman video, adakah yang mau ditanyakan? Tema nopo-nopo ngaten ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Assalamualaikum Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya, izin bertanya Ibu. Monggo silahkan. Silakan bertanya sejelas-jelasnya. Yang temanya bebas atau? Untuk tema itu sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengajar RA berarti materi yang disampaikan RA. Dan di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa video pembelajaran di sini bukan video guru mengajar, tapi merupakan media untuk mempermudah Bapak Ibu menjelaskan suatu materi kepada siswa. Jadi tidak perlu menghadirkan siswa. Tidak perlu menghadirkan siswa dan tidak di ruang kelas. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau misalnya guru dengan Ibu siapa? Nyuwun tulung Bapak Ibu ya, sebutkan nama dari
asal madrasah nggih. Nggih. Sebutkan nama dan asal madrasah. Nggih. Silakan Bapak. Monggo. Bapak Ibu raise hand nggih untuk bertanya. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Jundi Nuri Azhar yang sudah raise hand. Monggo. Terima kasih. Suara saya sudah terdengar, Ibu? Nggih, sudah jelas sekali. Saya Jundi Nuri Azhar dari MI Muhammadiyah Kandangan. Nggih. Pertanyaan pertama, tidak melanggar hak cipta itu kalau saya mengirim, itu menurut saya sudah tidak melanggar hak cipta. Tapi kalau menurut panitia masih melanggar hak cipta, itu bagaimana sih detail kriteria tentang pelanggaran hak cipta itu yang pertama. Yang kedua, untuk menggunakan kalimat opening itu diucapkan atau ditulis dalam video. Itu saja. Terus tadi Bu Sriatun ngendiko kalau peserta bukan dari workshop boleh ikut. Itu kalau mengirim sekolah mengirim 2 dalam satu akun YouTube itu apakah nggak apa-apa atau harus berbeda akun YouTube-nya? Itu saja Ibu, terima kasih. Nggih, matur suwun sangat. Saya jawab satu persatu nggih Bapak. Yang pertama tentang hak cipta. Jadi gini, hak cipta itu kita sifatnya penilaiannya sangat objektif Bapak. Jadi video yang Bapak Ibu kirim ke panitia itu kan masuk ke YouTube Kemenak Pok Jawa Smart Kemenak Pok Jawa Smart Temanggung channel YouTube itu. Hak cipta itu bisa kami ketahui dari ini. Setelah Bapak Ibu videonya kita upload, kan di situ otomatis dari YouTube merekam, ngeten nggih, kita tayangkan di YouTube. Jika ada pelanggaran hak cipta, biasanya itu ke email kita diberitahukan oleh YouTube. Misalnya pelanggarannya yang paling sering itu lagu. Misalnya musik ada di menit keberapa sampai berapa melanggar hak cipta dari ini, pemiliknya biasanya mengklaim seperti itu. Nah, itu berarti sudah melanggar hak cipta. Nah, kan gitu Bapak, penilaiannya dari situ. Kemudian nanti juga saya akan memberikan trik-trik bagaimana cara mendapatkan musik atau video atau foto yang bisa kita gunakan tanpa terkena hak cipta, padahal itu karya orang lain. Tapi memang ada beberapa karya orang lain yang tetap bisa kita gunakan karena mereka memang itu digunakan untuk ini bebas, tidak didaftarkan hak cipta oleh mereka karena memang supaya bisa digunakan siapa saja. Ngoten nggih. Untuk klaim hak cipta sampun jelas? Sampun. Kemudian kalimat opening. Untuk kalimat opening, Kemenak Temanggung Gandem Kemenak Temanggung Gandem Madrasah Mandiri Berprestasi. Ini disuarakan dengan suara yang semangat di opening. Ngoten nggih. Niki sampun jelas nggih untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian menggunakan intro background yang disediakan panitia. Jadi dari kita nanti memberikan satu intro, jadi semua masuknya itu sama. Bapak Ibu mengedit videonya, intro masuknya itu sama dari kita semua. Kemudian setelah intro urutannya, setelah intro baru Bapak Ibu kalimat opening. Kemenak Temanggung Gandem Madrasah Mandiri Berprestasi. Baru niku nggih, assalamualaikum, mulai mengajar dan seterusnya. Kemudian pertanyaan ketiga tadi napa nggih, saya kok lupa. Bisa diulang Bapak Jundi? Yang ketiga. Nggih. Ya, yang ketiga itu jika satu sekolah mengirimkan 2 karya. Bebas. Jadi gini. Apakah dalam satu video boleh atau harus 2 video yang berbeda itu? Ngeten. Kalau di sekolah mengirim YouTube, ya. YouTube. Jadi kan tidak menggunakan YouTube Bapak Ibu kan. Di sini kita Bapak Ibu mengirimnya melalui Google Dokumen. Kita mengirimkan Google Dokumen ke Bapak Ibu peserta. Kemudian Bapak Ibu peserta mengisi sesuai dengan ketentuan yang ada di situ, seperti nama dan seterusnya seperti ini. Saya perlihatkan, coba nggih. Ini saya tutup dulu.
Saya beri contohnya sekedap ya, supaya Bapak Ibu punya gambaran. Oke. Bentar saya nah ini. Izin share screen malih nggih, Bapak? Ya, silakan Ibu. Ya. Formulir pendaftarannya seperti ini, Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Bitly yang tadi sudah saya jelaskan atau scan barcode. Kemudian akan dimasukkan ke sini. Setelah Bapak Ibu scan barcode, maka akan masuk ke ini Google dokumen seperti ini. Google dokumen seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu ini mengisikan ini nama lengkap tanpa gelar, mengisi, kemudian gelar depan, kemudian gelar belakang, nama madrasah atau RA atau RA dan MA dan sebagainya, sudah diberi contohnya juga. Kemudian jenjangnya, kemudian bidang studi yang diampu. Di sini jika Bapak Ibu itu MI, biasanya kalau MI kan mengajar kelas deh. Berarti Bapak Ibu tulis jawabannya kelas, ngoten. Kalau mapel berarti Bapak Ibu tulis mapel apa, ngoten nggih. Kemudian di sini kelasnya ada, bisa dipilih salah satu, dicentang salah satu. Kemudian kecamatan, nomor WA aktif, judul video. Nah, untuk videonya Bapak Ibu silakan upload di sini. Meskipun satu sekolah itu mengirimkan lebih dari satu, Bapak Ibu tidak masalah, tidak apa-apa, tetapi menggunakan email yang berbeda. Jangan email yang sama, karena ini disetting hanya menggunakan satu email saja. Ngoten nggih. Kemudian thumbnail. Nah, thumbnail ini cover yang nanti akan saya jelaskan cara membuat covernya. Di sini Bapak Ibu tambahkan di sini. Setelah selesai semua mengisi, Bapak Ibu tinggal kirim. Diklik kirim, nanti Pak Supriyadi akan mensimulasikan sampai mengirim video. Akan ya? Kemudian sampun, yang nomor 3 sudah terjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sampun. Bagaimana Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Silakan lanjut. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Oh iya, dari mana? Ibu siapa? Ya, saya Kurnia dari MA di Baito, Sunan. Ibu Kurnia. Oh iya, Ibu Kurnia. Terus Kurnia. Nah, untuk kalau misalkan yang ada dalam video itu bukan diri sendiri, apakah boleh? Ini, di video itu bukan diri sendiri. Maksudnya digantikan animasi? Atau orang lain yang di situ? Misalkan saya videoin teman saya. Oh, tidak boleh kalau seperti itu nih. Kalau videoin teman berarti yang lomba temen nih penjenengan. Jadi gini Bapak Ibu, di video itu tidak harus Bapak Ibu itu muncul dari awal sampai akhir. Ngeten nggih? Karena itu sifatnya media yang bisa membantu Bapak Ibu guru untuk mengajar di kelas. Kan banyak sekali materi yang misalnya kita tidak mungkin membawa ke kelas, ngeten nggih. Kalau misalnya jam itu kan kita bisa bawa ke kelas, misalnya nggih. Kalau gunung, pantai atau dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa dibawa ke kelas, planet dan sebagainya kan kita bisa menggunakan media ini, ngeten nggih. Tapi untuk opening Bapak Ibu wajib muncul. Opening dan closing Bapak Ibu wajib muncul. Jadi saat habis intro, kemudian setelah intro Bapak Ibu kan menyuarakan kalimat openingnya itu, Bapak Ibu wajib muncul. Nah, ini untuk seragamnya mau disamakan atau tidak nanti coba saya matur dengan panitia nggih. Kalau misalnya waktu HUT PGRI itu kan wajib seragamnya seragam PGRI untuk yang tampil ngoten nggih. Tapi kalau misalnya di tengah itu digantikan animasi itu bisa.
Bahkan suara saja pun bisa. Suara dengan media-media itu bisa. Tapi yang penting saat opening dan closing, Bapak Ibu harus ada. Peserta lombanya harus ada. Betul ya? Sampai jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Bu, sama ada pertanyaan lagi. Monggo. Untuk kompetisinya itu kategorinya tidak berjenjang ya Bu? Oh betul. Jadi gini, untuk lomba ini tidak per jenjang, tapi secara keseluruhan. Kenapa kita mengupload videonya begitu begitu masuk langsung kita upload? Karena berharap Bapak Ibu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kejuaraan. Yang diupload pertama, otomatis kan videonya masih lebih orisinil dari yang lebih lama uploadnya. Maksudnya yang upload lebih gasik, videonya tentunya lebih orisinil dari yang sudah yang ini, karena belum melihat punya teman-temannya. Yang upload gasik punya kesempatan meraih kejuaraan di juara favorit pemirsa. Karena apa? Di situ juara favorit pemirsa didapat dari jumlah like dan jumlah jam tonton. Jadi kan kalau upload gasik kesempatan jam tontonnya lebih banyak, kesempatan men-share ke teman-teman untuk minta di like lebih banyak. Ngoten nggih. Kemudian kalau yang uploadnya belakang-belakang, keuntungannya bisa melihat video teman-temannya. Tapi kesempatan untuk mendapat like dan jam tontonnya tentunya lebih sedikit dari teman-teman yang upload di pertama. Ngoten nggih. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Izin tanya Bu. Nggih. Ini Bapak perkenalkan diri monggo. Saya Muhammad Tukap Nuruddin dari MI Ma'rifatul Sari. Nggih, monggo. Mau bertanya, yang membuat video itu harus guru kelas atau misal operator gitu, bisa nggak? Boleh, bebas. Boleh. Bebas. Siapa saja bisa mengirimkan videonya. Tidak harus guru kelas, tidak harus guru mapel. Tapi pesertanya tetap harus muncul. Tidak boleh digantikan orang lain. Misalnya Pak Marjoko, ya berarti opening dan closingnya tetap Pak Marjoko. Ya. Nah, tidak boleh digantikan orang lain. Misalnya di tengah-tengah kok menampilkan berbagai suara saja tidak masalah digantikan animasi, tapi Pak Marjokonya selaku peserta lomba tetap harus tampil di opening dan closingnya. Terima kasih. Ada lagi yang mau Baik, ditanyakan? mungkin memperjelas ini Bu Iin. Ini untuk lomba video dari pembicaraan tadi berarti boleh misalnya suatu tim, tapi tadi seperti kaitannya dengan Pak Murjoko sebagai pemeran utamanya. Boleh. Pemeran utamanya. Boleh. Tetapi yang kameramennya atau yang lain bisa edit siapa saja boleh, Bapak. Boleh. Iya, gitu nggih. Nah, ini pemirsa yang berbahagia. Jadi ini boleh tim ya, tapi di atas namakan pribadi peserta iya, lomba. Betul sekali, leres. Taruhlah saya dengan Bu Iin bisa membuat video kolaborasi Bu Iin artis utamanya, saya cukup kameranya kan gitu. Bisa. Ya, nanti kalau saya yang pemeran utamanya saya ditambah cantik. Bagaimana para peserta yang berbahagia, bisa ada pertanyaan lagi yang mau dari yang ditanyakan? lain? Silakan. Izin bertanya. Monggo. Monggo diperkenalkan terlebih dahulu, diaktifkan videonya supaya saya bisa memandang wajah penjenengan. Ya, nanti bisa ditarik menjadi pemeran utamanya. Kalau izin bertanya untuk tadi kan sudah lumayan jelaskan oleh Pak Umam ya, untuk menjadi sebuah tim dengan seorang aktor atau seorang guru. Nah kemudian untuk aktornya ini apakah harus linear dengan mata pelajaran yang diampu atau tidak, ataukah boleh menerangkan mata pelajaran lain dan sebagainya? Karena tadi sudah dijelaskan sesuai dengan tema, maka sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Karena di sini endingnya dari workshop ini kan
Bapak Ibu bisa membuat suatu media pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk putra-putri panjenengan di kelas panjenengan. Jadi sesuai tema berarti sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ngaten nggih? Gimana Pak Ibu? Jelas? Terima kasih. Ya. Monggo. Kalau nanti misalnya pemeran utamanya lain, bisa jadi harusnya menjelaskan masalah sayur lodeh. Wah, bisa nanti murbaut nantinya. Termasuk nanti kan pemilihan aktornya juga kan kita milih yang aktif dan bagus kan Bu. Nanti kan jangan-jangan mata pelajaran yang mau dijelaskan malah aktornya juga kurang kan. Jadi kita leres. Sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh aktornya. Panjenengan iku nggih pun ganteng banget, Pak. Jenengan wis dadi aktor wis luwes nggih Pak Umam nggih. Wah, sip. Kula urung wis terpesona niki Pak Umam. Nah, Terima kasih. Jadi monggo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Baik, belum ada Bu In, monggo dilanjut dulu. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya mau share ke Bapak Ibu bagaimana cara membuat thumbnail, ngaten nggih. Thumbnail kita menggunakan Canva saja karena kemarin Bapak Ibu kemarin sudah diajari Canva nggih. Nah, Bapak Ibu, thumbnail itu yang seperti apa? Nah, saya akan memperlihatkan thumbnail itu seperti ini. Contoh nih. Bu Iin derek matur untuk thumbnailnya kalau bisa yang landscape, jangan yang portrait karena kalau di YouTube itu nanti kalau portrait view-nya nggak bagus. Jadi ini nanti saya jelaskan cara membuatnya gitu. Saya share screen ya, thumbnail itu yang seperti apa kan? Aku coba. Ini Bapak Ibu sudah bisa dilihat ya, di sini ada, saya buka YouTube. Nah, ini contoh thumbnail itu seperti ini Bapak Ibu. Ini YouTube saya sendiri. Ini contoh thumbnailnya, ya ini yang di luar ini namanya thumbnail ya. Jadi thumbnail itu harus menggambarkan isi video. Ngerti ya? Nah, ini karena di sini video tutorial cara mengambil ukuran badan wanita, maka di sini yang diberi gambarnya nggih orang sedang mengukur ngeten nggih. Contoh kecil seperti itu Pak Umam untuk thumbnailnya. Jadi thumbnail ini disesuaikan dengan ini tampilan di YouTube. Ini kan rasionya 16 banding 9 nggih. 9 banding 16. Jadi Bapak Ibu nanti membuatnya juga 16 banding 9. Ngaten nggih, sesuai di sini dan kita akan mencoba membuat thumbnail. Salah satunya contoh nggih, ini saya membuat dengan Canva nggih. Monggo Bapak Ibu bisa dicermati karena kemarin sudah belajar Canva. Saya akan membuka Canva. Ini bisa dilihat nggih, saya sudah beralih ke Canva, sebentar. Nah, di sini ini kita membuat dengan Canva, kita buat desain, kemudian kita pilih presentasi pendidikan atau apa monggo, atau presentasi ngeten biasa mawon, kita pilih rasio 16 banding 9 sesuai dengan tampilan yang ada di YouTube. Tapi thumbnailnya itu kita sesuaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat thumbnailnya
untuk YouTube Short itu thumbnailnya berdiri. Jadi 9:16. Ngoten nggih, kados HP yang berdiri seperti ini. Nah, seperti ini nggih. Untuk thumbnail yang YouTube Short itu durasi di bawah 1 menit. Kalau di atas 1 menit kita pakainya tidak YouTube Short tapi YouTube standar, maka pakainya 16:9, ngoten nggih. Nah, kita buka presentasi. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih template sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya ini, ngoten nggih, ini apa kemarin kita mengambil salah satu saja nggih, misalnya ini. Satu. Kemudian di sini kita beri gambar sesuai dengan tampilan isi YouTube-nya. Misalnya kemarin intro YouTube Pok Jawa Smart, atau kemarin ada itu ya apa background. Oh ini aja. Saya mau membuat thumbnail untuk ini ya, untuk yang Pok Jawa Smart ya. Pok Jawa Smart Temanggung. Nah ini ya, kita mau membuat ini tampilan untuk ice breaking ini. Nah ini misalnya ya. Nah ini bisa kita ambil salah satu gambarnya dari sini, atau Bapak Ibu bisa mengambil gambar terserah. Kita bisa screen dari sini. Coba nggih, kita screen. Coba Ibu pernah dengar itu nggak? Marina menari. Nah misalnya ini, kemudian kita screen. Ngoten nggih, bias. Yang gambarnya menurut Ibu menarik atau Bapak Ibu bisa foto yang lain sendiri juga tidak apa-apa. Sebentar, tadi yang ini sinyalnya betul-betul. Nah ini misalnya kita screen nggih. Kita screenshot. Ngoten nggih. Misalnya ini, kemudian kita screen snip. Menggunakan snip bisa atau terserah Bapak Ibu. Kalau punya kalau Ibu foto sendiri juga tidak masalah. Ini saya coba men-screen yang ini. Nah. Ini nggih. Kemudian kita simpan. Akan kita simpan. Kemudian setelah itu kita buka ke tadi yang Canva tadi. Mana tadi? Nah ini foto yang tadi kita masukkan, unggah file, ngoten nggih. Ini cuma contoh mawon nggih. Nah, kemudian ini kita klik supaya masuk di sini. Yang ini kita geser dulu, tulisannya kita pindahkan. Ini masuk ke sini nggih. Nah, misalnya gitu. Kemudian tulisannya saya pindahkan di sini. Ini yang sederhana mawon nggih. Yang penting Bapak Ibu sudah paham cara membuatnya. Nah, itu tadi judulnya napa nggih? Tadi judulnya ice breaking. Nah, berarti Bapak Ibu karena judulnya ice breaking nggih mriki diparingi ice breaking. Ice breaking. Ya benar. Ice breaking mudah dan menarik nggih. Misalnya seperti itu. Kemudian tulisannya bisa kita atur sesuai dengan ini. Nah, tulisannya juga bisa kita ganti supaya lebih
jelas ya. Efeknya bisa kita ganti. Tulisannya dari sini. Kemarin sudah belajar ini ya. Nah, ngeten misalnya nggih. Ini supaya tidak menutupi, kita geser gambarnya. Atau mau ditaruh di bawah boleh, di atas boleh. Nah, seperti itu. Ice breaking mudah dan menarik. Nah, ini kan tidak kelihatan dari sini nggih. Kita bisa tambahkan ini. Nah, panah atau nopo ngoten di sini nggih. Misalnya saya ambil ini. Boleh, kemudian kita letakkan di belakangnya yang tulisan itu nggih, yang di atas supaya lebih jelas nggih. Nah, seperti ini. Nah, ngeten. Bisa ice breaking ngeten, kemudian nah, ini contoh sederhana seperti ini Bapak Ibu. Ini nggak usah, kita hapus saja. Nah, kemudian kita bagikan. Kita unduh ya. Kemudian dimasukkan ke itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengirim, ini dipilih yang JPEG mawon atau PNG juga tidak apa-apa. Kemudian unduh. Nah, nanti Bapak Ibu saat mengirimkan itu, mengirimkan di ini pendaftaran itu, di mana ya pendaftaran? Nah, saat mengirimkan di pendaftaran ini, thumbnailnya ditambahkan ke sini. Maka dari panitia akan memasang thumbnail itu di video penjenengan. Ngoten ya. Nah, ini. Kita tinggal seperti ini Bapak Ibu. Nah, maka ini nanti secara otomatis akan terkirim dan kita tampilkan di sana. Karena saya akan masuk ke Pok Jawa Smart dulu, kemudian saya tempelkan thumbnail yang tadi ya. Kedak. Stop share. Stop. Kemudian saya masuk ke YouTube-nya Pok Jawa Smart. Bentar. Nah, sekarang saya masuk ke sini nggih. Thumbnail yang tadi saya pasang di sini. Saya share lagi nih. Share lagi. Nah, ini kan saya sudah masuk ke YouTube-nya Pok Jawa Smart. Maka nanti dari panitia akan, nah seperti ini ya. Kita masuk ke ini YouTube Studio itu, kemudian yang tadi sudah kita buat thumbnailnya, kita pasangkan di situ sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Thumbnailnya mau dibuat sekreatif apa, terserah Bapak Ibu. Yang penting untuk thumbnail yang perlu diketahui harus menggambarkan isi video. Nah, ini upload thumbnail.
Ini belum saya verifikasi nggih karena belum ini, jadi belum bisa masukkan thumbnail. Nanti saya intinya dimasukkan seperti itu, nanti tayangan di depannya itu berupa thumbnail dari Bapak Ibu. Di sini sampun jelas atau ada yang mau ditanyakan? Kalau cara membuat thumbnail sangat mudah sekali karena kemarin sudah belajar Canva nggih. Tapi ada beberapa aplikasi juga yang bisa digunakan, tidak harus menggunakan Canva. Canva itu hanya contoh sebagian kecil mawon. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Untuk untuk tayangannya nanti seperti yang saya contohkan di YouTube saya tadi. Jadi di depan supaya tujuannya itu seperti cover buku Bapak Ibu, supaya orang tertarik untuk menonton ya nanti. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Lihat aja masih diam-diam saja Bu, mungkin sudah jelas apa yang dijelaskan. Semoga sampun jelas nggih. Semoga sampun jelas. Takutnya diam karena bingung lihat ditakokke nopo. Kadang kula sok ngoten niku. Semoga Bapak Ibu sampun jelas. Kalau misalnya nanti kita menjelaskan di sini kok masih ada yang belum jelas, maka Bapak Ibu bisa bertanya melalui grup WA. Kenapa lewat grup WA? Supaya teman-teman yang punya masalah yang sama tidak perlu menanyakan ulang jika sudah mendapatkan jawaban. Kemudian selanjutnya Bapak, saya akan memberikan cara untuk mendapatkan backsound gratis tanpa copyright. Bapak Ibu yang sudah punya akun YouTube bisa buka di niki YouTube, kemudian masuk ke YouTube Studio, ngeten nggih. Ini kayak tadi. YouTube kemudian masuk ke YouTube Studio, saya ulang saja nggih dari awal. Ini kan kita biasanya kalau YouTube diarahkan ke channel ngeten. Channel dulu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu masuk ke YouTube Studio seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu persani yang sebelah kiri. Persani yang sebelah kiri di sini. Nah, ada niki nggih, koleksi audio. Di sini koleksi audio, Bapak Ibu bisa klik di sini. Diklik. Nah, di sini ada banyak sekali Bapak Ibu. Ada musik, kemudian ada efek suara, ini contohnya. Ini bisa didengar, di sini ada ribuan musik yang disediakan gratis oleh YouTube dan bebas copyright. Nah, ini Bapak Ibu tinggal kalau ada musik yang cocok, Bapak Ibu tinggal klik download di sini. Klik download. Ya kan nggih? Kemudian selain musik, di sini juga ada efek suara. Nah, ini seperti misalnya anak-anak bermain. Kemudian ada suara nyetir mobil dan sebagainya. Berbagai efek-efek suara di sini juga ada banyak sekali dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu gratis tanpa membayar. Itu cara pertama. Cara yang selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih di sini memilih di ini nggih. Kita keluar ke channel dulu nggih. Memilih di sini, misalnya Bapak Ibu mau mencari backsound, Bapak Ibu tinggal ketikkan di sini backsound lucu, tambahi belakangnya no copyright. Nah, misalnya ini backsound no copyright. Nah, cuma kalau di sini terkadang pengalaman dari saya, terkadang
saat itu kita mendapatkan ini gratis, ngoten nggih. Suatu saat itu saya ada salah satu video saya yang menggunakan backsound dari ini no copyright seperti ini. Terus saat itu gratis, tapi setelah setahun kemudian ternyata diklaim oleh yang punya itu ternyata sudah didaftarkan hak cipta. Nah, jadi kalau sudah seperti itu kita harus menghapusnya. Sudah diupload tetap bisa kita hapus daripada kita tidak menerima royalti dari situ nggih, ngoten. Istilahnya seperti itu. Tapi tidak masalah, Bapak Ibu bisa menggunakan, Bapak Ibu bisa menuliskan di sini tambahkan no copyright, no copyright, no copyright. Ngoten. Kalau yang selanjutnya lagi misalnya gambar, Bapak Ibu mau cari gambar atau video, Bapak Ibu bisa mencari di Creative Commons misalnya gambar apa ya, misalnya apa nggih, kubus video ngeten iki. Bapak Ibu bisa tambahkan di belakangnya Creative Commons. My job is to make. Bisa ditambahkan Creative Commons di belakangnya. Itu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai ini bisa disertakan di situ tanpa terkena hak cipta. Tambahkan belakangnya kata kunci Creative Commons. Ngoten nggih. Sampun, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Untuk cover, untuk daftar YouTube channel bisa. bisa. Oh, mau mendaftar di YouTube channel. Itu sangat mudah sekali Bapak Ibu, tinggal masuk ke YouTube, kemudian daftarkan emailnya, kemudian masukkan email penjenengan dan password. Itu sudah terdaftar secara otomatis. Nanti selain itu saya juga akan membagikan ke Bapak Ibu berbagai backsound gratis yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan. Nanti saya carikan. dan jangan lupa tentunya suara Bu Iin juga dari backsoundnya, backsong. Backsong, gitu Pak. Backsong. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf. Monggo yang mau bertanya bisa raise hand supaya suaranya tidak bertabrakan. Saya tidak mendengar. Gua mohon pada peserta yang lain untuk menonaktifkan mikrofon kecuali yang bertanya. Mungkin dari hostnya bisa yang lain dimatikan dulu. Monggo Pak Jundi Nuri Azhar. Yang lain bisa dimatikan dulu nggih. Derek Bu Musrifah sebagai host. Derek yang lain di mute terlebih dahulu. Bu Musrifah. Ya Bu. Derek yang lain di mute terlebih dahulu, suaranya campur-campur. Monggo, jika ada yang mau bertanya, silahkan. Maksudnya Ibu mengemut yang lain, di mute yang lain, semua peserta. Hanya yang bertanya saja yang monggo Pak Jundi mute semua, tinggal punyanya Pak Umam sama. Oke, alhamdulillah. Tadi campur-campur. Monggo Pak Nuri Azhar. Oke, Bu. Ternyata setelah dikirim mau diupload ke YouTube-nya Pok Jawas Pengawas, ternyata kalau selama perlombaan berlangsung
kami mengupload di akun YouTube kami, apakah tidak masalah atau Tidak harus apa. menunggu sampai Sampai perlombaan lomba selesai? nggih. Setelah lomba Oh, gitu. selesai silakan boleh di re-upload di YouTube-nya masing-masing. Ngoten. Nggih. Ya, monggo. Nanti untuk membuat Mungkin punyanya Pak Jundi itu bisa di-share mungkin biar bisa buat contoh teman-teman, Bu. Mas Budi punyanya. Punyane Pak Jundi nggih niku bisa di-share untuk buat contoh teman-teman videonya itu yang diperlukan seperti apa, Mas. Oh, nggih. Mana tahu Pak Jundi belum mengirim kok. Oh, kirain sudah dikirim. Dereng. Ya, Atau punyanya jeleknya mungkin 2-3 hari lagi. punya saya itu YouTube nganu kok Pak, YouTube tutorial. Jadi yang penting cuma kalau YouTube tutorial itu yang penting cepat bisa diikuti ngoten. Seperti itu. YouTube saya itu tadi Cikgu tutorial. Ada tutorial ikut lomba ini nggak, Bu? Oh ya, nanti kita buatkan untuk tutorial ikut lomba nanti kita buatkan. Nggih, maksudnya langkah-langkahnya ngoten nggih. Nggih. Nanti kita buatkan beserta materi yang kemarin sudah kita sampaikan itu, nanti kita buatkan juga tutorialnya kagem Bapak Ibu supaya bisa diulang-ulang lagi di rumah. Seperti itu. Monggo, ada lagi. Kita juga memberikan contoh video nanti dari saya seperti keinginan panitia yang disampaikan. Nanti dari saya, dari Pak Supriyadi, dari Pak Joni, kita membuatkan satu contoh video media pembelajaran berikut dengan opening dan seperti seperti ketentuan yang di flyer. Nanti ada contoh dari kita tiga. Monggo, ada lagi? Baik, belum ada poin. Kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu misalnya kok di rumah kok ternyata ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan lewat grup masing-masing ya. Dan nanti insya Allah kami bertiga jawab di grup juga supaya teman-teman yang lain juga perso. Kalau mempunyai kesulitan yang sama bisa langsung melihat di situ ngaten nggih. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan Pak Umam, untuk itu waktu saya kembalikan ke penjenengan. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu YouTube-nya Bu Iin dan juga pemirsa bisa membuka YouTube Bu Iin. Itu maksud saya untuk melihat lebih detail materi-materi yang akan dipraktekkan dalam mengajar tentunya. Bukan ya, Bapak boten. Kalau YouTube saya itu bukan YouTube mengajar, nanti untuk YouTube yang mau dipraktekkan sebagai contoh itu nanti di Pok Jawa Smart Temanggung. Di YouTube channel Pok Jawa Smart Temanggung kita memberikan beberapa contoh untuk lomba yang dilombakan sesuai dengan kriteria itu minimal itu, dan Bapak Ibu harapannya membuat lebih kreatif dari kita bertiga. Kita membuatkan yang paling minim seperti ini loh, minim seperti ini. Berarti Bapak Ibu harus membuat yang lebih jos lagi dari kita. Bapak kan nganu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari katanya gitu, Pak. Aduh. Oh gitu. Ya, saya kira guru kencing berdiri, murid terkencingi gitu. Nggih, Bapak, seperti itu. Semoga bermanfaat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Iin. Semoga ilmu-ilmu Bu Iin nanti bisa dikembangkan. Tentunya akan lebih bangga sekali jika pemerintah lebih bisa mengembangkan lebih dari Bu Iin. Harapan kita seperti itu. Kita baik, bisa istirahat dulu. Bu Iin. Bapak. Selanjutnya yang berikutnya mungkin Pak Joni atau Pak Supriyadi tentang tutorial cara upload video, tutorial itu mengisi Google formulir pengiriman video. Baik, terima kasih sekali.
Monggo Pak Supri. Halo Pak Supri. Selamat berjumpa kembali pada acara yang sama, tapi bukan acara romansa di sini. Oke. Matur nuwun Pak Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Jawas Kemenak Kabupaten Temanggung, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas Kemenak Kabupaten Temanggung, yang saya hormati Bapak Heri selaku Ketua PGRI Cabang Khusus Kemenak, yang saya hormati Bapak dan Ibu panitia, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta lomba video pembelajaran nih. Sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan berjumpa atau bertatap maya. Sebelumnya Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan Bu In tadi, di mana saya diberi tugas untuk memberikan tutorial untuk mengirimkan videonya. Tadi Bu Sriatun juga sudah menyampaikan bahwa untuk pengiriman video itu Bapak Ibu hanya dapat mengirimkan satu kali, ya. Jadi namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, misalkan nanti video yang Bapak Ibu kirim itu ada yang salah, Bapak Ibu menghubungi kami, nanti kita upload ulang. Nah, tujuannya mengapa kita batasi hanya satu kali itu biar nanti tidak terjadi double pengiriman, ya, seperti yang sudah ternyata juaranya ini ternyata orangnya yang sama. Nah, itu biar nanti ketika ada yang diganti kita tahu videonya yang diganti itu yang mana, karena jumlahnya banyak, ya, mungkin 400-an. Nah, itu nanti kita hanya bertiga nanti kewalahan untuk ngecek videonya ini sudah pernah dikirim atau belum. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu sudah mengirim kemudian salah, nah Bapak Ibu nanti masih bisa memperbaiki, mengedit. Nah, misalnya sudah atau lupa atau tanya sudah hilang, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi kami, menghubungi panitia, nanti kita berikan link khusus untuk mengirim ulang, ya. Jadi memang untuk yang link khusus tidak kita bagikan secara umum, jadi nanti hanya tertentu saja biar nanti video yang itu tidak terjadi double. Itu, ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya akan membagikan tutorial untuk mengirimkan video, nih. Mohon izin Bapak untuk share screen. Monggo silahkan Pak Supri. Oke. Sudah kelihatan, ya, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, nanti kita sudah menyebarkan pembagian flyer, nih. Itu nanti ada link untuk pengiriman video, di mana itu berupa link formulir, nih. Bapak Ibu nanti bisa scan barcode atau bisa mengklik tautan linknya tersebut. Nah, di sini ada beberapa ketentuan seperti yang sudah dijelaskan sama Bu In, nih. Nanti kita lampirkan juga nanti openingnya, nih. Opening itu nanti setelah video intro, di mana openingnya itu Kemenak Temanggung Banten, Madrasah Mandiri Berprestasi. Nah, monggo nanti Bapak Ibu sesuai kreativitasnya, nih. Kemudian sebelum mengisi formulir, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama untuk penulisan nama. Penulisan nama nanti Bapak Ibu tidak bisa cukup nama, nih. Nama saja dengan menggunakan huruf kapital. Usahakan penulisan nama itu nanti benar. Mungkin waktu kita membutuhkan untuk kita piagam atau apa, nah itu biar nanti tidak terjadi kesalahan.
Kemudian setelah mengisi nama, nanti Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi gelar depan dan gelar belakang. Nah, ini opsional, di sini tidak kami wajibkan. Tujuannya biar misalnya nanti Bapak dan Ibu menghendaki nanti gelarnya dicantumkan, silahkan diisikan, misalnya tidak, tinggal dikosongi saja. Kemudian yang berikutnya adalah nama madrasah. Silahkan Bapak Ibu menuliskan dengan sesuai nomenklatur madrasah Bapak dan Ibu ya. Misalnya di sini RA Masjitoh Kukuh. Nah, itu. Kemudian jenjangnya. Nah, jenjang madrasah ya. Nanti ini juga sifatnya wajib karena nanti untuk memfilter ya. Jadi mengelompokkan nanti yang RA, DA mana, yang MI mana. Nanti untuk kita kelompokkan. Kemudian bidang studi tadi sudah dijelaskan sama Bu ini. Isi bidang studi sesuai yang Bapak Ibu mampu. Kemudian kelasnya Bapak Ibu pilih sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu mampu ya. Kemudian kecamatan, di sini ada drop down ya. Bapak Ibu menyediakan masuk kecamatan mana. Nah, nanti juga untuk mungkin nanti dari Bapak Ibu pengawas itu membutuhkan kecamatan ini yang mengirim berapa, itu nanti kita mudah untuk melakukan filter. Kemudian isi nomor WA aktif. Nah, nanti ini mohon diisi, jangan sampai salah ya. Jadi misalnya nanti kok video yang Bapak Ibu kirim itu setelah kami upload ya ternyata kok ada melanggar hak cipta atau ada yang kurang. Nah, nanti untuk menghubungi agar diperbaiki. Kemudian judul video, Bapak Ibu nanti diminta untuk menuliskan judul video. Nah, nanti judul video ini yang akan kita tampilkan di channel YouTube. Jadi untuk memberi judul ini, itu silakan Bapak Ibu tuliskan judulnya maksimal 100 karakter. Yang berikutnya di sini, nah ini yang penting, link untuk mengunggah video nih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunggah maksimal 10 GB. Walaupun mungkin dari video Bapak Ibu itu nanti mungkin tidak ada yang sampai 2 GB ya, karena untuk durasi 8 sampai 15 menit. Namun demikian yang mungkin kita longgari ya, biar nanti Bapak dan Ibu tidak kesulitan ya di sini. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan, nah nanti untuk apa? Untuk penamaan ya. Jadi filenya sebentar. Untuk filenya nanti, nah di sini nanti Bapak Ibu membuat rename ya, diberi nama atau filenya itu diberi nama seperti ini ya. Misalnya Bapak Ibu namanya Doko Mulyo. Nah, berarti nama lengkap, kemudian underscore, nama madrasah, kemudian judul video. Nah, ini tujuannya apa? Nanti biar jangan sampai karena pesertanya banyak nih, itu jangan sampai nanti salah memberi namanya. Jadi yang penting Bapak Ibu file videonya nanti diberi format nama lengkap underscore nama madrasah, kemudian judul video. Itu nih Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah thumbnail. Nah, ini thumbnail yang diajarkan tadi Bu Iin ya. Thumbnail yang diajarkan Bu Iin tadi. Nah, Bapak Ibu upload di sini. Nah, biar lebih jelas kita coba saja nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, misalkan kita nih, yang kenal saja, misalnya begini. Kemudian misalnya untuk sekarang mungkin gelar depan tidak ada nih, misalnya untuk gelar belakangnya
Nah, ini opsional ya Bapak Ibu, misalnya tidak menghendaki dicantumkan tidak apa-apa. Kemudian nama madrasahnya, kemudian jenjangnya Bapak Ibu sesuaikan, kemudian bidang studi yang diampu, kemudian kelasnya, misalkan kelas 4 gitu ya, kemudian kecamatannya, kemudian isikan dengan nomor WA. Ini nomor WA-nya yang nomor WA aktif nih, biar nanti kalau ada masalah dengan video yang Bapak Ibu kirim, kita bisa langsung menghubungi. Ya, misalnya ada yang kurang ya. Kemudian judul videonya, kemudian untuk upload videonya ya. Nah, Bapak Ibu masukkan file yang sudah diberi nama, gitu, sudah di rename-nya dengan ketentuan tadi, nama lengkap, underscore, nama madrasah, kemudian judul video. Nah, ini nanti mungkin membutuhkan beberapa saat nih, karena memang di sini harus sabar, kemudian jaringan internetnya juga harus stabil. Nanti biar nah, mungkin sambil menunggu Bapak dan Ibu, mungkin ada hal yang mau ditanyakan dulu. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kaitannya dengan materi Pak Supri, yaitu pengiriman. Kelihatannya belum ada Pak Supri. Oh, iya. Ya, kita mudah-mudahan seperti ini Pak. Nanti biar kita coba hasilnya seperti apa, kemudian nanti kita biar untuk laporan itu Pak. Jadi nanti yang yang sudah mengirimkan dari tingkat RA itu berapa, kemudian dari tingkat MI itu berapa, nanti kita buat grafiknya. Bapak dan Ibu, nanti setelah terkirim itu Bapak Ibu nanti akan mendapat keterangan bahwa data sudah terkirim, sudah disimpan. Nanti Bapak Ibu di situ ada link tautan ya untuk menghubungi panitia, nomor WA ya. Kemudian Bapak Ibu mengirimkan konfirmasi. Konfirmasinya adalah nanti formatnya sama dengan video, nama underscore nama madrasah, kemudian judul video. Jadi biar nanti kami tahu bahwa
sudah ada video yang masuk, sehingga nanti segera kita eksekusi untuk kita upload di YouTube-nya Bapak dan Ibu. Ini lama sekali, saya skip saja nih Bapak Ibu. Itu saja. Saya kira untuk pengiriman sama nih, untuk sebenarnya Bapak dan Ibu saya kira sudah sangat familiar dengan ini. Cuma nanti yang perlu ini, setelah Bapak Ibu berhasil mengirim video atau filenya berhasil terkirim, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link tautan untuk menghubungi panitia. Nah, Bapak Ibu kirimkan saja, kirim WA. Tapi ini sudah selesai. Bapak Ibu, nah di sini, ini tautannya sudah rusak nih. Nanti Bapak Ibu mengirimkan ke kami nih, itu dengan format nama lengkap, kemudian nama madrasah dan judul video. Nanti biar segera kami upload videonya. Dengan Bapak Ibu mengirim lebih awal itu nanti Bapak dan Ibu mendapat keuntungan. Jadi misalnya jam tayangnya lebih banyak ya Bapak dan Ibu. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Kayaknya nggak ada Bapak ini. Ibu. Belum ada juga Pak. Ya. Nih, nanti Bapak dan Ibu setelah terkirim, misalnya ada yang salah nih, Bapak Ibu bisa diedit lagi, misalnya datanya mau diperbaiki atau videonya mau ini untuk videonya memang nggak bisa. Nanti kita kirimkan ini Pak, untuk yang salah, misal salah, silakan menghubungi panitia. Nanti kita buatkan link pengiriman video yang baru. Jadi nanti biar tidak terjadi ganda videonya Bapak dan Ibu. Itu aja Pak Imam yang bisa saya aturkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Pak Joni tentang upload video atau pengiriman video. Dan barangkali Bapak Ibu kesulitan, silakan langsung berhubungan dengan Pak Joni yang lebih ahli, mau konsultasi apapun juga oke Pak Joni, juga Pak Supri ya, dan Pak Joni. Iya Pak, monggo. Terima kasih sekali Pak Supri. Karena ini dari pemirsa masih adem ayem, belum ada permasalahan. Nanti kalau sudah mengendap baru muncul masalah. Baik, Pak Joni sudah siap Pak Joni? Mohon maaf Bapak, untuk materi kali ini hanya itu saja Bapak. Pak Joni sedang ANBK, jadi jadi kita berdua yang menyampaikan tadi. Kemudian saya garis bawahi untuk tadi yang video ralat. Video ralat itu kalau misalnya data bisa diralat ya, untuk videonya bisa diralat sebelum video tayang di YouTube. Jika video sudah tayang di YouTube, maka tidak bisa diralat. Ngoten nggih. Seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu penjelasan dari Ibu Iin ya. Bahwa kalau video itu sudah diupload tidak bisa diralat. Nah, tentunya saat proses editing ini mohon benar-benar cermat ya. Atau mungkin wajahnya kurang glow, itu bisa juga ya, backsoundnya kurang romantis. Nah, ini bisa biar lebih sahdu ya, biar lebih sahdu. Ini untuk Bu Sriatun, halo Bu Sriatun. Ada tambahan Bu Sriatun? Halo. Bu Sriatun sedang pemantauan Pak, monitoring ANBK. Oh gitu ya.
Nih. Oh, gitu sedang pemantauan. Baik. Nih. Nih. Dari Pak Miftah mungkin, silakan Pak Miftah. Ada tambahan silakan. Nah. Cukup Mas saya kira. Cukup. Itu Pak Heri selaku Ketua PGRI. Cukup deh. Info-info lomba juga Pak Heri mungkin bisa sekaligus kan ya, entah bola voli atau main gaple gitu. Oke, Bapak Ibu, sedikit info kaitan dengan lomba-lomba di hari ulang tahun PGRI. Yang pertama ada lomba menyanyi tunggal, insya Allah akan dilaksanakan besok pagi untuk seleksi tingkat cabang di Sumeneb. Yang kedua ada bola voli. Buat teman-teman yang punya talenta voli baik putra putri nanti bisa mendaftarkan diri lewat pengawas pembina masing-masing untuk bisa latihan bersama. Nah ini juga baru tahap seleksi. Yang ketiga nanti ada lomba bulu tangkis putra beregu. Kita butuhkan 8 orang pemain dan 1 bulu tangkis perorangan putri. Ini yang belum ada yang mendaftar ini. Sinten sing bisa bulu tangkis untuk bisa mewakili Kemenag di PGRI, monggo bisa mendaftarkan diri. Kemudian apa yang lain? Saya kira itu yang saya sampaikan. Kemudian ada lomba tingkat provinsi, kemarin sudah saya share di mana-mana, itu berkaitan dengan diantaranya pembuatan buku digital, ya buku digital yang sudah masuk itu tingkat provinsi. Kami kemarin mencoba melihat itu yang sudah ada dari Kemenag, baru mengirimkan 1 dari Guruman. Temanggung sudah mengirimkan 1. Mungkin yang lain bisa mengirimkan buku digital itu, ya lomba buku digital. Kemarin juga Pak Joni sudah memberikan tutorialnya. Saya kira Bapak Ibu yang mempunyai karya untuk membuat buku digital berkaitan dengan kurikulum Merdeka dipersilahkan. Ini lomba untuk tingkat provinsi, flyer sudah saya share kemarin di beberapa waktu yang lalu. Kalaupun nanti ada yang minta untuk konfirmasi, ya kita bisa share lagi. Satu lagi ada launching buku yang dilaksanakan oleh PD2 PGRI dari teman-teman PGRI unit khusus. Ada beberapa teman yang ikut launching buku, baru terdaftar 4 orang. Tidak ada yang menyusul, ini tadi pagi masih ada yang menanyakan dan sudah saya share beberapa ketentuan serta link kemana untuk mengirimkannya. Jadi pada intinya saudara sekalian, para peserta, apa yang kita kerjakan hari ini juga merupakan bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan kompetensi guru madrasah mulai dari tingkat RA sampai ke tingkat MA. Yang kemudian tidak bisa kita hindari adalah bagaimana kita berakrab-akrab dengan IT sebagai sebuah media pembelajaran yang selama pandemi, sejak pandemi sampai hari ini menjadi salah satu media yang kompatibel, ya, yang bisa kemudian menjadi harapan baru untuk bisa memahamkan pada siswa kita dan bisa menghadirkan materi-materi tidak hanya bersifat dengan metode ceramah, tetapi bisa dihadirkan lewat media audiovisual. Saya kira itu. Terima kasih Pak Umang, terima kasih narasumber semua, Pak Miftah Dawas dan Bu Musrifah, ya, yang selama ini mengelola hostnya, mengelola koneksinya, dan teman-teman semua. Selamat berkarya, semoga kita semua sehat
dan sukses selalu. Terima kasih, moga. Amin. Ya, terima kasih Pak Heri informasinya. Itulah info sebelah PGRI untuk Kabupaten Temanggung. Dan ingat besok itu adalah seleksi singer. Singer hanya akan dipilih satu orang untuk mewakili Kementerian Agama Temanggung sebagai unit khusus PGRI dalam ajang lomba nyanyi tunggal. Lagu wajibnya lagu wajib PGRI, ya. Itu sudah ada di linknya. Sedangkan lagu pilihannya silakan lagu Jawa, ya. Ojo banding-bandingnya juga boleh, ya, untuk konten. Dan disiapkan player di kantor sini karena lombanya di aula Kementerian Agama. Untuk sediakan player, tapi jangan lupa juga bahwa peserta nanti mohon diinfokan membawa flash disk masing-masing. Mungkin nanti kalau di lagu pilihan karena terbiasa pakai karaoke, playernya sudah agak lain, nanti juga ini juga boleh ikut menyumbangkan suara emasnya. Tentunya Pak Sudi juga boleh, Pak Joni juga. Dan biar tambah ramai, yang penting hati kecil gembira bisa tertawa, itu endingnya. Ya. Ini Bapak sebelum baik demikian Bapak Ibu. Sebelum ditutup, ini ada pertanyaan yang masuk ke WA saya, ya. Assalamualaikum Bu, mau tanya untuk thumbnail gambarnya tidak diambil dari video itu gimana? Tidak apa-apa gitu Pak. Boleh. Terserah sekreatif mungkin, yang penting thumbnail itu menggambarkan isi video, kata. Dibuat kata-katanya yang menarik, jadi orang-orang lihat covernya itu kepingin lihat dalamnya, macam gitu Pak. Matur suwun. Ya, kalau misalnya ini Bu, tadi kan covernya boleh tidak menggunakan yang ada di dalam, gitu kan istilahnya. Seperti tadi Pak Jundi misalnya dikasih gambarnya itu Rano Karno gitu, gimana Bu? Boleh mawon, boleh mawon, tapi tetap teks judulnya harus menggambarkan dalamnya. Ya, siapa tahu nanti Pak Heri ikut ternyata covernya itu Rudi Salam atau Roy Martin gitu kan, tambah. Yo, kena. Apa yang Pak Heri? Tak tunggu kampung terasi loh Pak Heri. Pawon Pak Heri, pawon. Pawon ding, pawon. Pawon. Ya. Bu Iin, terima kasih sekali Bu Iin. Nanti bisa kopi darat nih Bu Iin. Iya Pak, siap. Siap. Kali ini ku latihan lomba PGRI nih Pak. Wah, hebat. Saya yang menikmati. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas partisipasinya dalam acara tindak lanjut. Bapak, yang sewu itu ada yang mau tanya, monggo. Untuk seragamnya gimana itu Bu? Oh, iya. Untuk seragam maksudnya? Untuk seragam di videonya, tadi kan saya belum ada ketentuan dari panitia menggunakan apa. Kayak kalau misalnya kemarin PGRI itu kan menggunakan seragam PGRI, wajib menggunakan seragam PGRI untuk di closing dan opening dan closingnya. Kalau yang ini mau gimana Pak Heri? Untuk seragamnya gimana? Menggunakan untuk ini seragam sesuai dengan hari beliau membuat juga tidak apa-apa. Oh, berarti seragam bebas. Seragam bebas. Ada seragam. Berarti nanti seragam Kemenak mboten napa? Ya, seragam Kemenak hitam putih nggih. Seragam Kemenak mawon nggih, supaya sama nggih. Ya, nggih, dan identitasnya sama nggih. Iya, nggih. Berarti seragam Kemenak nggih keputusannya nggih. Nanti bisa saya tambahkan di flyernya nggih Bapak untuk seragamnya menggunakan seragam Kemenak napa hitam putih. Hitam putih. Ya. Ya, kerudung bebas hitam atau putih. Sekarang juga nggak apa-apa. Nah, sih penting apa hijau Bapak? Kalau hijau nanti di green screen jadi hilang kerudungnya Bapak. Tinggal. Yang penting tidak boleh menggunakan baju warna hijau karena kalau di green screen nanti hilang bajunya gimana Bapak? Ya.
Nggih, ampun Bapak, monggo Pak Umam. Ya, makasih. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu sebelum kita tutup bersama di sini, silahkan mau tanya materi tentang media pembelajaran. Pakai baju ma'arif boleh nggak Pak? Oh, baju ma'arif. Silakan Pak Heri bisa dijawab. Apa itu? Pakai baju seragam ma'arif. ma'arif yang hijau. Bisa, Mas, monggo. Bapak, mohon maaf, seragam ma'arif yang hijau nanti kalau di green screen jadinya wutek gimana? Hilang bajunya nanti kalau di Backgroundnya blue screen aja Bu, di blue screen. Bapak, sebaiknya kok pakai seragamnya sama semua nggih, supaya nggih seragam Kemenak mawon nggih Bapak, Pak Heri nggih. Maksudnya supaya tidak ada yang beda. Jadi dalam rangka HUT Kemenak, jadi seragamnya seragam Kemenak niku nggih kados yang kemarin digunakan waktu di tatap muka niku napa nggih? Ya, nggih. Seragam Kemenak. Hitam putih itu. Okay. Seperti itu saja nggih, disepakati seragam Kemenak ngoten nggih. Iya itu seragamnya seragam Kemenak, sepakatannya. Monggo yang lain. Untuk intro backgroundnya gimana Bu? Oke, untuk intronya nanti kita share di YouTube. Nanti silakan Bapak Ibu mendownload dari situ. Nanti nggih, kita share untuk intro backsoundnya tuh. Nanti kita share di YouTube Kok Jawa Smart. Silakan Bapak Ibu download dari situ. Cuma 30 detik nanti. Ya, makasih. Sami-sami Ibu. Monggo ada lagi sebelum ditutup sama Pak Umam. Baik, monggo. Karena memang Pak Umam sukanya membuka dan menutup. Nek Pak Heri suka membuka, mboten kersa nutup itu Pak. Nah gini kok. Terutama membuka tutup saji nih Bu, makanya badannya kan luar biasa. Pada kula. Baik, kelihatannya sudah tidak ada. Waktunya kita jam 11 lewat berapa menit ini? Ya, kira-kira lewat 5 menit. Kurang, justru malah jam 11 kurang 1 menit. Saya kira sudah cukup ya, dari tadi jam 9 tepat kita buka, sudah 2 jam kita bercengkerama bersendaguro dengan Bu Iin maupun Pak Supri, Bu Suryatun, Pak Heri, dan saya juga sebagai moderator di sini. Tentunya banyak tutur kata yang kurang berkenan, mungkin di hati Bu Iin, ya. Walaupun hatimu bukan hatiku. Mudah-mudahan dosa-dosa saya terampuni, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita bersama pada acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Saya selaku moderator juga minta maaf, dan sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan dalam lomba Kemenak, di ajang Kemenak Hari Amal Bakti Republik Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih. Sukses. Amin. Izin live ya Bapak.